Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ta'ala wa nafa'an nabi wa bin fitarin. Amin. Halaman 70 qauluhu as-samin. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu utawi sing nomor 8. As-saminu utawi sing nomor 8. Iku al-mizahu guyu-guyu. Wasikhriyatulan yo guyu-guyu. Wal istizailan napa namine ngremehake, nyepelekake. Jadi yang berikutnya yang tidak boleh kita lakukan setelah kemarin itu nomor 7 adalah mendoakan perkara yang jelek atau melaknat ya, dan sebelumnya juga ada itu. Yang terakhir yang nomor 8 adalah kita tidak boleh untuk ini menertawakan orang dengan maksud untuk menyepelekan atau meremehkannya ya. Wal istizailan ngremehake binasi klan manungsa. Jadi tidak boleh menertawakan dengan maksud menghina atau meremehkan. Untuk itu maka apa? Fahfat mongko ngreksa sapa sira lisanaka maring lisan sira. Minhu iku setengah sangking napa perkara-perkara sing direksa mau fil jadi ing dalem kebenaran, omongan kang bener, wal hazlilan guyonan, fa innahu mongko sak temene kelakuan sing mau al mizah wal istihza mau atau asamin ya koyoriku iku mutahaken apa asamin mau maan ing ma'al waji ing banyune rai atau air atau mimiknya atau aura mukanya atau mimik muka dari seseorang. Wayas kotulan gugurake opo samin mau al mahabata ing keagungane, al muhibata ing keagungane. Ada alifnya? Ada. Al mihabata ing keagungane. Wayastajirulan amre narik apa al perkara asamin mau al wahsyata ing gersah gundah gulana yudakang nglarakake apa samin mau dil kulubi ing dalem ati. Wa huwa utai mizah boleh atau asamin langsung saja boleh. Kumabda ulajaji dadi kawitane para padu wal wadha bilan muring-muring wat asoru milan jotaan waya grisulan nandur apa dalik al khidda ing unek-unek fil qulubi ing dalem pira-pira ati. Jadi tidak boleh kita tadi menertawakan orang, meremehkan seseorang. Maka dari itu kita wajib menjaga lisan kita dari menertawakan orang, terlepas perkara tadi benar maupun salah. Umpamane sampean duwe kanca, bocah ndilelah cuwili ya.
wis cuwilik, wireng, ngentutan misalkan ya. Gundul misalnya, oh tuyul misalkan ngoten. Walaupun kenyataannya mirip. Ya. Tapi jangan seperti itu, kasihan dia. Ngono-ngono lah niku mbiyen pas berojol digendong makne karo pakne. Nangis digendong anakku sing bagus. Walaupun jari tanggane belas ora ganteng. Ya. Seperti itu. Kemudian apa? Karena apa? Ketika kita mengejek seseorang, meremehkan seseorang, ya, orang tadi akan apa namanya? Orang yang diejek tadi mukanya akan berubah. Oke lah, mungkin dia diam. Diam itu bukan berarti dia senang. Ada kalanya dia diam karena tidak berani untuk membalas, ya, karena tahu dengan keadaan fisiknya yang memang seperti itu. Tapi walhasil insya Allah kabeh wong nak dirasani rak bakal seneng. Atau bisa jadi karena dia diam, ya udahlah pasrah. Ada lagi yang memang menendamnya. Yes. Ini yang bahaya, karena kalau wong glendem, memendam, itu biasanya sekali bales ya luar biasa. Nuwun sewu niki ora terus ngajari perkara Allah, enggak. Kebanyakan coba kamu lihat di kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus kriminal lainnya. Kadang orangnya tersangkanya adalah orang yang tidak disangka-sangka. Ya, misalkan siapa pelakunya ternyata adalah orang yang tidak disangka, orang terdekatnya mungkin, atau orang yang kayaknya nggak mungkin orangnya karakternya. Kenapa? Karena orang pendiam, gitu. Dia kalau di itu nggak pernah bales. Lah, bisa jadi karena dia nggak pernah bales, akumulasi dari keresahan, kebencian, ketidakikhlasan itu akhirnya memuncak pada satu titik. Nah, akhirnya dia ekspresikan, dia ungkapkan, dia wujudkan dengan tindakan yang negatif. Na'udzubillah min. Dan juga apa ini? Menyebabkan kegundahan. Ya, wa yastajiru al-wasyata wa yu'dal qulub. Kegundahan, kegalauan yang ada di dalam hati. Makanya hati-hati. Termasuk sing ngomong gimana? Ya. Karena kemarin itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa karena apa tadi? Ketika kamu menertawakan seseorang, mengejek seseorang, wahwa mabda'ul ijjah, ini akan menjadi awal kaitannya dari perdebatan poropatu, goldop, emosi muring-muring, tasorum, jotaan, bahasa kitab kunone jotaan. Apa jotaan? Jotaan ini corok pemahaman nih. Wong loro musuhan tapi sama sekali tidak mau bertegur sapa. Apa bahasanya? Kalau yang pertama tadi kan poropadu, dia langsung adu argumen, ya, langsung debat. Terus yang kedua tadi ghadab, itu marah-marah, emosinya dikeluarkan semua. Walaupun emosi tidak selamanya marah, nangis ya emosi, seneng ya emosi, ya. Kalau yang belajar ilmu psikologi itu yang kuliah. Ya. Tapi rata-rata orang memahami emosi itu pasti marah. Itu salah kaprah. Ya, emosi bisa nangis, bisa sedih, bisa bahagia. Ya. Tapi yang emosi jelek ya adalah marah. Ya ini jotaan niku ngono. Apa ya bahasa Indonesia nih? Apa? Ada dua orang nih. Terus kemudian berantem. Nah, atau tidak berantem, tapi dia tidak ada masalah dengan orang tadi, menyebabkan orang ini nggak mau ngobrol dengan orang ini. Apa namanya? Kenapa? Cuekin. Bukan cuek, lebih ke itu apa bahasanya? Nesu. Apa? Seri. Itu bahasa Jawa semua. Indonesianya apa? Pokoknya ini ku ya, angel mengIndonesia kan kosakatanya apa ya? Saya nggak nemu yang pas. Apa? Apa? Marahan. Jadi pokoknya itu ya. Ada suatu kondisi yang dimana orang tadi ada masalah, kemudian tidak mau bertegur sapa, tidak mau berkomunikasi, tidak mau apapun, mau kontak dengan dia aja nggak mau. Ya, itu nak coro Jawa ini jenis jotaan, nesu-nesunan, purik-purikan, apa malih.
mau apa jadi marahan ya pokoknya ini kulah sakarmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fa inna mazah iku ahadan ing wong siji fala tahib angka ora jawabi sapa manung ahad warit lan mengo sapa ahad anhum sang sira kabeh hatta ya sehingga ngunemi fi hadisin ing dalem omongan fi haditsi ghairi ing dalem omongane wong kang liya wong kang liyane sing nyelo mau sing nyelek-nyelek mau wa kun lan ana sapa sira minal ladina wa kulan ana sapa sira minal ladina ke setengah sing wong akeh ida marro ing dalem nalikane lewatan wa bil lawilan kelawan guneman marru ya liwatan kiraman hale pira-pira wong sing mulya-mulya fa huwa mengko perkara 8 mau iku majami afatil lisan iku setengah saking pira-pira kumpulane bahayane lisan. Apa saja kemarin mulai dari awal perkara 8 tadi apa? Masih ingat? Coba dicari. Yang pertama, halaman berapa mulai yang pertama? Halaman 65 atas. Yang pertama, perkara-perkara yang tidak boleh lisan lakukan. Ya, yang pertama adalah berdusta, ya, kadzib atau al-kidbu. Yang kedua, al-fil wa'di. Apa? Mengingkari wal khulfu fil wa'di. Apa? Mengingkari janji. Yang ketiga halaman berapa? 66. Al-thalithatu al-ghibah. Apa? Gosip, ghibah, jamnya rasan-rasan. Ya. Ar-rabi' apa al-mirai wal jidal wa munaqasyatin nas, berdebat berdebat dengan tanpa adanya landasan yang jelas, ya, atau poropatu, mendebat sesama manusia. Yang kelima, halaman berapa yang kelima? Kelima halaman wal khamisah, ini wal rabi' wal khamisah halaman 60 berapa? 68 baris ke apa? Oh iya, yang ke-5 adalah membanggakan diri sendiri, melebih-lebihkan, tazkiyatun nafsi, ya, ngeluweh-ngeluwehke, ngomong memuji-muji diri sendiri. Yang berikutnya yang nomor 6, nah ini kemarin, melaknat terhadap yang lainnya, terlepas orang baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Kalau manusia semuanya terlepas dia muslim maupun non muslim. Kemarin sudah saya bahas juga itu di sarahnya, ya. Yang ketujuh adalah adu'a ala al-khalqi, mendoakan jelek, hampir seperti laknat kepada makhluk yang lain. Dan yang terakhir yang ke-8 adalah ini, apa? Menertawakan sesama manusia atau makhluk yang lain dengan maksud untuk menjelekkannya atau meremehkannya. Oke, jadi itu 8 perkara yang tidak boleh dilakukan oleh lisan. Walayain lan ora nulungi ka ing sira
au alaihi ing atase athamin illal uzlati aing kejaba nyepi au mulazamati sumti utawa netepine meneng. Jadi cara yang paling praktis, paling instan agar kita terhindar dari 8 perkara tadi adalah dengan cara uzlah, nyepi, mengasingkan diri. Atau kalau sekarang minimal ya kalau mau uzlah sulit ya, saya uzlah pun kamu tetap pakai ini, ya nggak bisa mau uzlah. Ya minimal kurangi kontak dengan orang-orang yang simpelnya saya seperti ini. Kalau kita uzlah sekarang nggak bisa. Simpelnya adalah kurangi kontak dengan orang yang menyebabkan kamu melakukan 8 perkara tadi. Yang menyebabkan kamu menimbulkan energi-energi yang tidak baik. Kira-kira sampean kumpul karo wong sing senengane gosip, ya mending rasa kumpul. Maksudku seperti itu, ya. Kumpul kok wong sing senengane ngelek-ngelek wong, rasa kumpuli. Karena nanti kamu akan ikut juga merasani, ikut juga ngomongke. Kamu kumpul karo wong sing gaweane ngapus mengingkari janji. Kemungkinan kamu juga akan terbawa karena terbiasa diingkari janji. Kamu seneng kumpul karo wong debat para padu, tapi bukan para padu yang ilmiah, sing pokoknya beda, itu juga bahaya. Fanatisme buta, apalagi dan banyak caranya itu. Hindari kontak dengan orang-orang yang menyebabkan kamu melakukan perkara-perkara 8 itu. Jadi kalau menurut saya kholwahnya sekarang dengan cara seperti itu. Karena kalau kholwah zaman sekarang raiso, nah mbiyen iso Kanjeng Nabi kholwah sebelum dapat wahyu nggih. Di mana gua piro? Sampeyan saiki meh munggah gunung, munggah guwa. Wong gununge rame. Meh nyepi piye? Nggih. Lebu guwa ini di tempat wisata. Ya. Apa mlebu guwa sing ora ana penggunine? Ya. Sing bisa mlebu organ tertentu saja itu nanti ya. Olah pikiran tekan ndi bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan ndi maulah. Guwa. Au mulazamati sumti utawa netepi meneng. Kalau yang pertama sulit nyepi uzlah, maka ini yang kedua yang kamu lakukan. Memperbanyak diri sendiri untuk diam. Rasa kakean omong. Ya. Dewe Kanjeng Nabi pripun? Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kamu diam. Fal yaqulil khairan au yasmut au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian semua berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, mending diam. Seperti itu. Coba dicek di hadis di dalam ada itu. Bentar. Au mulazamati sumti ila bi qadril. Angin kecoba kelawan kadar onone darurat. Coba dicek di dalam. Mana ada? Sudah ketemu? Qauluhu ail hajah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu? Kok hilang? Coba. Mana tadi ketemu kok hilang? Oke, sudah ketemu. Man utai sapane wong, man sarruhu ayaslama fal yazam asunta. Man utai sapane iku sarruhu bungahaken hu ing man ayaslama ing arep slamet sapa man ya fal yazam momon tepi sapa man asunta ing man. Jadi kalau kamu ingin mendapat predikat orang yang selamat, ya maka mending kamu selamat dari perkara 8 tadi maksudnya. Ada lagi yang mengatakan dalam satu hikmah ini, wafil hikmati lan ikut tutup ing dalam sini hikmah, yang dalam masih di dalam, yang dalam ya, masih di sarahnya. Lisanuka asaduka.
Lisanuka utawi lisan sira iku asaduka macan sira. Ini yang sudah terkenal sekali kamu sering sebut. Mulutmu harimau. Lisanuka utawi lisan sira iku asaduka macan sira. Mulutmu harimau. Itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang ini jempolmu harimau. Apalagi ketemu sekarang the power of screenshot. Ya. Kelar ya. Banyak kasus hukum bermula dari jempol. Lewat wasilah screenshot. Ya, hati-hati sama. Laporan di media sosial banyak sekali hate speech, ya. Banyak lagi, apalagi kasus-kasus penistaan, kasus penghinaan, tuduhan fitnah dan sebagainya berawal dari apa? Ini loh, kok ada kemarin misalkan yang kenapa nggak dilaporkan? Ini terkadang ada orang yang memilih, tadi sekali lagi lebih memilih diam. Namun juga ada orang yang langsung bereaksi. Tapi tenang saja, UU ITE itu ada dan bisa diperkarakan. Makanya hati-hati. Tadi saya bilang kalau di sini dikatakan lisanuka asaduka, ya, mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jempolmu harimau. Hati-hati. Apalagi dibantu dengan wasilah screenshot. Nggak rampung, teman-teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, maka hati-hati. Jejak digital itu kejam, jenderal. Ya, hati-hati. Sering saya hilangkan, sering saya ingatkan, hati-hati bermain media sosial. Hati-hati. Karena apa? Ya, sekali kamu komen, ya tadi apa di screenshot ya, udah nggak bisa kamu edit lagi. Soalnya dihapus. Mending nak caption kamu salah ngetik typo sidik diedit seiso ya. Tapi nak komen ora iso. Ya itu. Saya juga pernah kemarin di kelas berapa itu. Tahu nggak kenapa dulu waktu kecil kamu disuruh menulis pakai pulpen? Pakai apa? Pensil. Kenapa kalau sekarang udah gede nulisnya pakai pulpen? Ada yang tahu? Ya karena kalau sesalah-salahnya anak kecil itu masih ditolerir, masih dimakfu. Sama nulis korpot-klot dihapus seiso. Pakai penghapus atau stip, atau kalau nggak punya karet, ya, atau saking-saking sampai rak duwe ada, nah, ketahuan masa kecilnya ya. Salah nulis, nggak bawa stip, nggak bawa penghapus, nggak bawa karet, akhirnya pakai lidah, ditempeli ludah nempel di lidah, pakai tangan, hilang. Tapi yang ngelawus sunten kotor. Nah sekarang, lo kan ada tip X, terlepas ada tip X atau tidak, orang lebih suka salah mencoret, bener? Karena tip X lama tunggu. Oh sekarang ada lagi tip X yang model kayak numpuk gitu langsung strip itu shred, ya tak? Pernah lihat? Tip X generasi keberapa katanya? Tapi sekali lagi itu tidak akan menghilangkan kesalahan. Tip X ya wong ngerti oh bekas salah di dalam tip X kan. Berbeda dengan hasil stip. Stip itu kalau asalkan tulisan murak mandes banget dihapus masih bisa dan agak rapi. Poinnya apa maksud saya? Poinnya seperti ini. Jadi ada filosofi di situ yang pelajaran kita ambil. Sebelum kita menulis, maka kalau kita sudah dewasa kita mikir dulu. Salah apa orang? Kalau salah ya dicoret atau titip X. Tapi kira-kira coretan atau titip X tadi merubah tidak dari kerapian tulisan kamu, merubah tidak dari kertas yang tadinya halus menjadi tempel-tempelan. Maksudnya poinnya itu. Kalau SD TK masih pakai potlot awal-awal ya, SD kelas 1 mungkin masih ada yang pakai potlot. Ya itu karena memang belajar untuk menulis dan sah-sah saja. Anak TK, PAUD, MI atau SD kelas 1 salah nulis itu sah. Karena masih dalam proses belajar.
maklum dimaklumi. Tapi nek wis SMA, SMK, SMP atau kuliah kok sik keliru, dicoret, pasti orang tahu ini salah tulis. Walaupun kita maklum ini typo, salah tulis, salah ketik dan sebagainya. Poinnya adalah apa? Jadi kalau kamu berucap juga sama. Kalau udah gede hati-hati. Apalagi kalau tadi kita bahas sosial media udah kadung diketik, ora iso di edit. Kalau caption masih bisa diedit. Kamu update status bisa diedit. Tapi Twitter nggak bisa. Facebook bisa diedit. Instagram bisa diedit. Ya. Captionnya atau update statusnya. Tapi kalau sekali kamu nge-tweet nggak bisa diedit. Sama ketika komen juga nggak bisa diedit. Ya sing repot meneh wis kadung komen, wis kadung di screenshot karo liya. Walaupun sudah kamu hapus, ya ini ada beberapa kasus kemarin di postingannya sudah nggak ada karena sudah dihapus, tetep wae mlebu nganggo rompi oren. Mondok sing ora mulih. Alhamdulillah. Karena gara-gara jadi hati-hati. Ya. Tadi bilang kok nggak dimaafkan? Ya dimaafkan, iya. Tapi proses hukum tetap berjalan. Kebanyakan seperti itu, ya. Jadi hati-hati, bijaklah dalam bersosial media, bijaklah dalam sampean ngomong karo wong secara langsung, bersikap itu. Karena kadang menurut kita biasa saja, tapi menurut orang lain itu menyakiti hati. Nah, makanya itu jaga 8 perkara ini dengan cara mengurangi hubungan dengan orang-orang yang menyebabkan kamu melakukan 8 perkara tersebut. Atau tadi daripada kamu salah ngomong mending karena tadi lisanuka asaduka, mulutmu adalah harimau. Itu ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu takutkan yakti teman-teman ono sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pernah dikatakan suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq kuyadhu nyelehake sen Abu Bakar As-Siddiq hijron ing apa nyelehake sapa Abu Bakar As-Siddiq hajaron ing watu. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq menaruh batu fihi ay famihi ing ngatasé atau ing daleme fi bimana ala ini ya mulute atau tutuke Abu Bakar As-Siddiq. Alasannya opo kok dikak kene-kene watune ya. Fi ini bimana ala ya, bukan fi di dalamnya ya. Nah, fi bimana ing dalam ya repot, mosok watu dilek di sekitar sini. Ditaruh di depan antara mulutnya ini. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq melakukan seperti itu? Alasannya apa? Liyamna'ahu dzalika, supaya yen toh nyegah hu ing Abu Bakar apa dzalika mengkono hajar watu mau minal kalami saking ucapan bi ghairi daruratin kelawan tanpa ana darurat. Jadi ditaruh di sini aja nih sama Abu Bakar nih watu, tapi rak sampai dimut ya kayak permen, boten ditaruh di antara ini ya, mungkin digeget atau wallahu alam karena tarifnya di sini cuma fihi yamna'u Abu Bakrin dalika al-hajar minal kalami bi ghairi daruratin kelawan saking ucapan kelawan tanpa onone darurat.
Apa sing ghairu darurat? Coba dilihat di sarahnya dalam fi ghairi ma yang fa'u fid dunya wal akhirah. Kecuali ucapan yang menurut beliau yang tidak fi ghairi ma ing dalem sakliyane ucapan yang fa'u kang manfaati fid dunya wal akhirah. Dalam rangka beliau mencegah mengucapkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat kecuali perkara tadi bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Wa yusiru lan isyarah sapa Abu Bakar ila lisani temeka lisane Abu Bakar. Wa yaqul lan ngucap sapa dawuh sapa Abu Bakar. Dawuhe pripun? Hadza utai lisan. Hadza utai lisan iku alladzi perkara. Hadza utai lisan iku alladzi perkara aurat dan kang ngarepake ni ing ingsun. Ngarepake apa lisan ni ing ingsun al mauruda ing perkara kang den karepake fahtaris mongko ngreksa sapa ingsun min sang lisan. Bijuh tika kelawan payah sira fa innahu musa temene lisan ku akwa luweh kuat akwa sababi akwa asbabin iku luweh kuate pira-pira sebab iku akwa asbabi halakuka iku luweh kuate pira-pira sebabe kerusakan sira fit dunya ing dalem donya wal akhirat lan ing dalem jadi itu apa yang dilakukan Abu Bakar dalam rangka menjaga mulutnya agar tidak mengucapkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dunia wal akhirat. Beliau menaruh batu di sekitar sini agar apa? Ben muatune mau ora membuat lidahnya tadi, mulutnya tadi tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Saking-sakingnya. Ini pernah suatu ketika Abu Bakar seperti itu. Ya. Karena tadi lisan ini dikatakan Abu Bakar, kenapa melakukan seperti itu? Fa innahu aqwa asbabu halakuka fid dunya akhir. Karena lisan ini bisa menyebabkan kehancuranmu, kerusakanmu, dosa besarmu di dunia maupun di akhirat. Nek saya kira lisan tok termasuk jempol. Tadi kalau makalah di kitab ini mengatakan mulutmu harimaumu, kalau sekarang jempolmu atau jarimu atau tanganmu itu harimau. Jadi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah wa ammal batn anapun utawi weteng. Kemarin ini berarti sudah habis. Yang menjaga lisan ada 8. Tadi sudah saya flashback juga, termasuk berbohong, mengingkari janji, menggosipkan orang lain, melaknat, menertawakan orang dengan maksud untuk merendahkannya dan sebagainya 8 perkara itu. Ini sekarang kita akan bahas yang berikutnya adalah wa amal bat anapun utawi weteng fafah mongko ngreksa to njogo sapa sira ing weteng mintana ulil haram sangking merkoleh perkara haram wa syubhatilan perkara subhat. Yang pertama yang harus dilakukan untuk menjaga perut adalah tidak dimasuki perkara-perkara yang haram maupun perkara yang subhat. Apa itu perkara subhat? Subhat adalah perkara yang belum jelas halal haramnya. Ya. Contohnya apa? Banyak. Misalkan yang subhat, misalkan kepiting. Ada ulama yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Kenapa? Karena hidup di 2 hal. Ada lagi yang mengatakan apa? Suwike, kata.
Tapi banyak yang mengharamkan kata haram dan juga ada yang mengatakan haram. Dan yang lain sebagainya. Ada beberapa perkara yang kategorinya subhat. Masih diragukan antara halal haramnya. Tapi yang jelas kalau subhat itu ada kaul ulama yang menghalalkan, juga ada yang mengharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kepiting itu yang menghalalkan salah satunya adalah Simbah Ki Haji Soleh Darat. Makamnya ada di Berkota, Semarang. Sampai kalau mau ke Semarang, Pandanaran itu mau ke arah Simpang 5, kalau dari sini nggak lewat tol ya, yang lewat itu kiri lurus terus sebelum Simpang 5, sini ada McD yang itu di Pandanaran, ambil kanan. Pusat oleh-oleh Semarang itu ya, Padang Presto dan sebagainya. Sekarang ada flyover penjembatan. Nah, jembatan yang untuk bukan yang tengah, bukan untuk jembatan mobil, jembatan untuk nyebrang orang. Ya. Itu jembatannya agak bergelok itu, arah mau ke Simpang 5 lurus, kamu ada perempatan, sininya pusat oleh-oleh yang ini, terus sininya ada McD itu, kamu perempatan ambil kanan lurus, terus nanti ada makam-makam itu, ada namanya pemakaman Berkota. Kumpul kalau makam macam-macam, ono sing non muslim juga. Nah, tapi ada sekarang udah banyak yang ziarah di sana. Dulu awal-awal saya ziarah di sana masih jarang yang ziarah karena orang masih horor, apalagi banyak kuburan non muslim juga di sana. Tapi sekarang walaupun tengah malam juga bisa diziarahi, sebelum corona tentunya ya. Kalau corona sekarang agak repot. Simbah Soleh Darat. Siapa Simbah Soleh Darat? Simbah Soleh Darat adalah salah satu guru dari beberapa ulama besar di Indonesia, ya, atau tokoh di Indonesia. Salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Jadi R.A. Kartini itu kenapa bisa muncul quote yang maha dahsyat itu? Habis gelap terbitlah terang. Itu ternyata setelah beliau ngaji tafsir Quran yang ditulis Jawa pegon. Tahu pegon kayak sama maknani ini? Kenapa ditulis pegon oleh Simbah Soleh Darat? Karena kalau ditulis bahasa Arab, banyak telik sandi mata-mata dari penjajah waktu itu Belanda yang juga menugaskan mata-mata atau pengkhianat bahasanya dari orang Arab atau orang yang Arab yang tinggal di Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia tentunya, walaupun belum Indonesia yang secara sekarang, orang Indonesia pasti tahu. Kalau pakai bahasa Jawa apalagi. Nah, ini kejeniusan dari Simbah Soleh Darat akhirnya membuat tafsir Quran bahasa Jawa Arab pegon. Hanya bisa dibaca oleh orang yang ngaji. Wong sing ora tau ngaji gak ero. Nggih. Misalkan nulis sopo ono fa titik telu. Huruf Arab, orang Arab gak bisa baca apa ini fa, tapi kok titiknya telu. Ngeng misalkan. Arab juga nggak ada ngeng, ono nih nak ning pegon ain titik telu. Ini yang bisa baca cuma santri yang pernah ngaji. Itu hebatnya Simbah Soleh Darat. Ya, sama nulis Kaliwungu coba. Atau Semarang saja, Semarang. Arab apakah bisa? Pasti sin mim ro alif nun. Jim paling namakso. Semarang ya. Karena nggak ada ngeng, dan nisbatnya pun as-samaroni misalkan, bukan as-semarangi, ya. Tapi ketika kamu menulis pegon enak, sin mim ro ya, ono ain tidak telu Semarang begini, ngeng. Lagi sing iso maca wong sing tahu ngaji kayak ngene niki. Podo sama nulis Kaliwungu yo Kaliwunju kalau maksud, atau Kaliwunu, tapi ketika pegon Kaliwungu ain tidak telu iso. Nah, ini ada cerita lucu. Serius, ini sering saya ceritakan juga. Zaman saya mau di Sarang ada namanya Ustadz atau Kiai lah ya, mengajarkan Lughatul Arabiyah. Di situ beliau Pak Soim namanya, itu menulis apa? Semua santri yang kelas itu MGS, kalau nggak salah kelas 1 Sanawi atau kelas 2 Sanawi. Kon nulis biodatane pakai Arab yang tidak boleh pegon. Contoh saya Rifqil Muslim enak jeneng ya. Kendal, Mororejo kali Kendal, Mororejo ya, Kaliwungu berarti Kaliwunju ya, karena nggak ada ngeng. Kendal nggak bisa.
Ini sebelah saya, serius ya, masih ada orang yang tulis. Ada nama teman saya namanya Haris. Itu rumahnya Nganjuk. Selama ini dia tulis Nganjuk pakai pegon, ya. Ain titik telu, ya nun ain titik telu, ya. Ngan nun meneh jim, ya. Wau, ya. Ain atau kaf belakangnya atau hamzah. Nganjuk. Bisa. Yang jadi permasalahan ada tidak boleh menggunakan ngeng. Contoh Kaliwungu jadi Kaliwunju. Semarang Semaranj. Sarang Saranj. Bingung deh. Duh pusing aku. Kok pusing kenapa? Iki nulisku piye? Ya tulis aja lah Nganjuk saya bilang. Tulis wae Nganjuk. Lho ora oleh gongeng. Lah terus piye? Piye nulismu? Non, jim, ya. Mosok tak tulis jancuk jadi seperti itu. Karena non jim ya janjuk ya gitu. Oh, berarti ya Haris Fadlullah al jancui ya berarti akhirnya seperti itu. Ini serius. Jadi memang karena memang tidak ada huruf. Bahkan ketika kamu nanti misalkan insya Allah muka-muka saged ziarah makam Madinah sallallahu. Kamu mau makan pizza hut misalkan, nggak mungkin tulisannya P itu nggak mungkin diganti dengan fa titik 3, nggak mungkin. Kalau di Jawa mungkin fa titik 3. Ya, tapi di sana pakainya ba. Karena tidak ada huruf P. Nah, kembali ke R.A. Kartini lagi. Kemudian singkat cerita, beliau ngaji terus sama Simbah Soleh Darat, menemukan ayat yang namanya minadzulumati ilan nur. Minadzulumati saking peteng-peteng ilan nur itu mekomaring padang. Diterjemahkanlah oleh beliau sendiri menggunakan kosakata yang indah yang akhirnya menjadi kuat dahsyat habis gelap terbitlah terang. Ngono ceritanya, ya. Kembali jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Fafat mana tadi? Wahris ala talabil halal wa ala malfal. Ladina anamta alam bani maghdubi alaihim waladdallin. Untuk menjaga perut kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup saya minta bantuan doa untuk beberapa teman saudara yang juga masih sakit, ya. Saya jamak saja namanya, tidak perlu saya sebut satu persatu, ya. Nyuwun bantuan Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.